Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita kembali bersama di hari ini, hari istimewa buat kita semua. Kita dibawa lagi oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama di hari Kamis. Tidak seperti biasanya, karena hari Kamis itu biasa saja, tapi hari ini ada hari spesial karena kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ini satu momen yang penting buat kita. Banyak orang menggunakan waktu ini untuk beristirahat, libur, dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang percaya, karena kita yakin di dalam kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan dan memberitahukan kepada kita bahwa ini hari spesial. Hari di mana kita memperingati kenaikan Kristus. Dan ada satu pesan yang penting yang dia sampaikan kepada kita bahwa dia akan datang kembali. Dan waktunya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Sambil menanti, sambil menunggu, kita mempersiapkan semuanya untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan di hari Kamis ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita memperingati jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Itu yang menjadi tema kita khusus di hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mari saya mengajak kita semua untuk mengarahkan hati pikiran bersama dalam kebaktian ini. Percaya dan yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita dan kita pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Selamat datang semuanya, selamat berbakti. Tuhan Yesus berberkat, senantiasa memberkati kita semuanya. Dan mohon maaf karena ada gangguan teknis. YouTube tidak bisa secara online, internet di tempat kita ini bermasalah, ada gangguan. Itu kita berharap saja kepada Tuhan yang terbaik. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang. Mari kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersaat teduh sejenak memohon pertolongan Tuhan untuk jalannya ibadah ini. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 27 sampai 29 berkata, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mari kita memuji Tuhan. Mulia. Mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji
dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit, bumi dan isinya, Allah yang telah mati, bangkit kembali dan hidup, jadi raja atas seluruh dunia ini. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk kami. Dan kami mengucap syukur di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau perkenankan kami boleh berhimpun bersama-sama di rumah Tuhan untuk beribadah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kami setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dan akan datang kembali menjemput kami, supaya kami boleh berada bersama-sama Tuhan, bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang agung dan mulia yang Tuhan sudah nyatakan untuk kami, di mana Tuhan mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami, mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir maupun yang sedang dalam perjalanan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan terus menolong kami, Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami beribadah, kami boleh dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan hamba-Mu Pendeta Gins yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan itu boleh merupakan suara hati Tuhan untuk kami semua. Supaya oleh kuasa firman Tuhan, kami terus diperbaharui semakin hari. Kami boleh semakin mengenal akan kuasa Tuhan. Kami boleh terus mengenal akan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami terus disempurnakan. Untuk kami boleh menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan jalannya ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Supaya hanya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan melalui ibadah ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mulia setiamu ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu lenyap. Engkau tetap, kasih-Mu pun teguhlah. Bagai yang sudah, rahmat-Mu tetap. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Mulia setiamu. Mulia setiamu ya Allah Bapa, tak selintas pun sinar-Mu lenyap. Engkau
kan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Alilah waktu berlalu, surya bulan bintang di angkasa turut bersaksi dengan segenap alam atas setia dan rahmat Bapa. Mulia, mulia setiamu, mulia setiamu, rahmatmu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Hapusnya dosaku, damai abadi, jalan yang terang karena pimpinanmu. Kuasa kini kelak kemenangan, hujan berkah ku rasakan selalu. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmatmu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, rahmatmu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu ya Tuhanku. Amin. Mulia setia Tuhan. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya. Sujudlah hai malak surga, nobatkan rajamu. Mari kita semua ayo. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya. Sujudlah hai malak surga, nobatkan rajamu. Sujudlah hai malak surga, nobatkan rajamu. Hai bangsa kudus miliknya,
Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita. Kita mau membawa doa kita, doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Yesus yang telah mati, bangkit, dan hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami datang kepadamu ya Tuhan sebagai umat tebusan-Mu. Kami mau mensyukuri segala yang telah Kau perbuat. Segala yang telah Kau lakukan ya Tuhan untuk kami. Kami mau membawa pujian kami. Kami membawa syukur, hormat kami. Sembah kami hanya kepada Engkau ya Allah. Karena itu ya Tuhan, Kau lihat setiap kami. Engkau tilik setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami benar-benar orang-orang yang Tuhan telah tebus. Dan kami benar-benar hidup di dalamnya ya Tuhan. Dalam karya penebusan-Mu itu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Kau pilih. Dan kami bersyukur kami ada di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaminan pengharapan yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Akan adanya kekekalan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya untuk saat ini ya Tuhan. Namun Engkau telah mempersiapkan kami semua. Untuk ada di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Kami boleh menikmati damai sejahtera yang Engkau janjikan. Sebelum Engkau terangkat ke surga, ada banyak janji yang Kau berikan. Dan itu adalah janji bagi kami semua juga ya Tuhan. Bagi jemaat Kalvari termasuk di dalamnya ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk janji-janji-Mu ini ya Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau kirim buat kami. Juga ya Tuhan, Engkau Allah yang berjanji untuk senantiasa ada bagi kami ya Tuhan. Bahkan Engkau yang berdoa syafaat untuk kami semua yang masih ada di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, Engkau juga yang naik ke surga ya Tuhan. Menyediakan tempat bagi kami semua ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Akan janji-janji-Mu yang besar ini ya Tuhan. Yang kami tidak dapat dari siapapun. Hanya datangnya dari Engkau sendiri ya Tuhan. Bahkan Engkau berjanji bahwa Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami semua. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan adalah suatu sukacita yang besar bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Di mana kenaikan-Mu ke surga bukan hanya sekedar catatan sejarah yang diperingati tahun demi tahun dari generasi ke generasi ya Tuhan. Namun ini adalah suatu amanat agung yang Tuhan beri bagi kami juga ya Tuhan. Dan kami Tuhan mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Amanat agung itu ada di tangan kami saat ini ya Tuhan. Misi-Mu ada di tangan kami saat ini ya Tuhan. Karena itu Tuhan, pakailah kami semua ya Tuhan. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami yang adalah tubuh Kristus. Dan Engkau adalah kepala gereja kami ya Tuhan. Engkau sudah meletakkan itu di atas kami semua ya Tuhan. Karena itu Tuhan, bawa kami untuk sehati ya Tuhan, untuk melakukan bagian kami ya Tuhan. Sebagai umat-Mu ya Tuhan. Jadikan kami umat-Mu yang patuh dan taat kepada perintah-Mu ya Tuhan. Untuk melaksanakan amanat agung yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebagai bagian dari apresiasi kami ya Tuhan. Untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, bahkan perintahkan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur gereja kami ini Tuhan boleh membuka beberapa cabang di Indonesia ini ya Tuhan. Di beberapa provinsi yang ada. Tuhan memberkati ya Tuhan untuk setiap cabang yang ada ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang telah diutus. Orang-orang yang sedang dilayani di sana ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Engkau yang sudah memulai semuanya ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan menyertainya ya Tuhan. Engkau yang akan buat pelayanan ini berhasil. Engkau yang akan membuat pelayanan ini semakin
lebih lebar, lebih luas dan menyebar di mana-mana ya Tuhan. Karena itu pakai gereja kami ini ya Tuhan. Ada banyak hal yang sedang dirancang untuk kemajuan pelayanan yang ada ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa turut bekerja di dalamnya ya Tuhan. Untuk mendatangkan hal-hal yang mulia bagi nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa saat ini ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini, gereja kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk pelayanan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Dengan jemaat-jemaat yang begitu setia ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kesetiaan jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam mereka melayani Tuhan, Tuhan yang melihat pengabdian setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan membalaskan berkat bagi setiap jemaat yang ada ya Tuhan. Jemaat yang setia untuk memberi, Tuhan yang senantiasa yang akan memperhitungkan semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam segala apa yang menjadi bagian mereka dalam pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini, jemaat kami yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan, Kau melihat mereka ya Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau, membutuhkan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu yang tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa yang sama ini ya Tuhan yang akan menjamah mereka, akan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Bahwa mereka menyaksikan kebesaran Tuhan. Kuasa Tuhan melalui pengalaman hidup mereka dengan Engkau. Kalaupun mereka harus terbaring sakit, Tuhan selalu ada bagi mereka ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi kami semua ya Tuhan. Dan itu berlaku bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu Tuhan. Yang saat ini mungkin dalam pergumulan, dalam persoalan ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau yang memberikan mereka jalan keluar. Engkau adalah jawaban di atas semuanya ya Tuhan. Karena itu Tuhan, di mezbah-Mu kami meletakkan setiap persoalan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, yang akan membuat kami semua terkagum akan pekerjaan dan karya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa yang Tuhan saat ini untuk para senior yang ada di gereja kami Tuhan. Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Kami menyaksikan bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan. Kami menyaksikan bagaimana kesetiaan mereka di tengah-tengah keterbatasan fisik mereka ya Tuhan, mereka tetap setia. Memberkati mereka Tuhan dengan sukacita surga. Engkau hiburkan mereka di usia lanjut ini ya Tuhan. Engkau bawa mereka Tuhan untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Engkau yang membawa mereka Tuhan dengan iman yang teguh hanya kepada Tuhan. Mereka yang sudah setia ya Tuhan sampai saat ini. Bila Tuhan yang akan memperhitungkan segala kesetiaan mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari kesetiaan mereka ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkan dan hiburkan mereka ya Tuhan. Dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan mereka melalui anak cucu mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dengan anak-anak muda kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ada generasi-generasi yang Tuhan taruh di gereja ini sebagai generasi penerus yang ada untuk mengembangkan kemajuan gereja ini ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk persekutuan anak-anak muda di tempat ini Tuhan, di gereja ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kegiatan yang ada ya Tuhan, di mana melaluinya Tuhan mereka boleh bertumbuh bersama. Mereka Tuhan boleh melayani Tuhan bersama-sama, memberkati masa muda mereka ya Tuhan, di dalam pergaulan mereka, dalam studi mereka, dalam rencana-rencana masa depan mereka ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau mau memberkati mereka Tuhan dengan teman dan pasangan hidup yang sesuai dan sepadan dengan kehendak Tuhan. Biarlah mereka mencari dan menemukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi anak-anak muda kami ya Tuhan. Masa depan mereka penuh dengan harapan. Karena itu Tuhan, teguhkan iman mereka. Di luar sana ada banyak godaan, ada banyak hal yang mencoba menarik mereka untuk keluar ya Tuhan. Namun kami percaya kuasa Tuhan yang dahsyat, itu kuasa Roh Kudus yang bertahta di dalam hati mereka. Biarlah itu yang akan membuat mereka teguh berdiri ya Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk anak-anak kami ya Tuhan dalam studi ya Tuhan. Anak-anak kecil sampai anak-anak yang
perguruan tinggi ya Tuhan, mereka yang kuliah Tuhan, Engkau memberkati studi mereka ya Tuhan. Engkau yang akan membekali mereka dengan hal-hal yang baik ya Tuhan. Dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka peroleh ya Tuhan, biarlah mereka semakin mengandalkan Tuhan, semakin memahami Tuhan bahwa di atas semuanya itu Tuhan, Tuhan adalah segalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan setiap kami yang ada di ruangan ini ya Tuhan. Dengan segala pergumulan kami masing-masing, kami percaya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau yang melihat hati kami ya Tuhan, seruan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan mendengar semuanya ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, hal-hal yang tidak sanggup kami ungkapkan ya Tuhan, Engkau pun mengetahuinya ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami meletakkan semuanya ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami membawa doa-doa kami ya Tuhan, dengan satu keyakinan kami bahwa Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, mari bersama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa agung dan mulia Al-Masih yang menang, terpancar dari wajahnya anugerah dan terang. Mungkin ada bandingnya, Tuhanlah yang jaya, termulia dari yang mulia di dunia dan surga, di dunia dan surga. Dikalaku sesat penat, hilanglah haluan. Tuhan menanggung salib berat, memberi pengharapan, memberi pengharapan. Kasih-Nya tak terbalaskan, kuasa-Nya tak terperi. Sengatnya dikalahkan, menanglah Al-Masih, menanglah Al-Masih. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama.
ayat 6 akan dibacakan oleh kaum wanita, kemudian ayat 7 akan dibacakan oleh kaum pria, silih berganti kita membacanya sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kaum wanita kita memulai. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik yang ada pada kita. Firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang kami puji, kami tinggikan dalam ibadah ini. Kami sungguh bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Kami percaya setiap nilai rupiah yang kami berikan adalah berasal dari Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kami. Maka kami bisa memberi. Tuhan yang sudah memberkati kami. Sehingga kami mampu memberi. Kami persembahkan setiap persembahan kami, persepuluhan kami, dan biarlah hidup kami juga menjadi satu persembahan yang hidup kudus di hadapan Engkau. Berkati panitia-panitia yang menggunakannya dapat menggunakan dengan hikmat dari surga melalui segala nilai-nilai rupiah ini. Ada kerajaan Tuhan yang terus disebarluaskan melalui pemberitaan Injil, kabaran Injil, melalui cabang-cabang dan melalui segala kegiatan program gereja ini. Terima kasih, kami bawa setiap persembahan kami memberi dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan kerelaan, dengan iman dan kasih kami kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, haleluya. Amin. Al-Masih tidak meminta mur, kemenyan, dan emas, tapi hatimu itulah persembahan yang khas. Katakan padaku sekarang yang patut ku berikan. Hatiku jahat dan
bahwa Tuhan berkenan, meski hatimu berdosa, Kristus mau membersihkan. Hati penuh dengan cinta, hendak kau persembahkan. Hati penuh dengan cinta, hendak kau persembahkan. Karena itu bergiranglah, persembahkanlah lekat. Hatimu jangan gentarlah, Kristus sungguh pelepas. Almasih tidak meminta murka, menyan dan emas, tapi hatimu itulah persembahanmu yang khas. Tapi hatimu itulah persembahanmu yang khas. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga. Usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikannya bagi kita untuk memberikan persembahan, persepuluhan, dan janji nasar kita. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati penggunaannya untuk pelayanan Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan dengan penuh kasih kepada Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Mari kita berdoa bersama. Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan yang baik untuk ada di tempat ini. Kami meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau melalui kebaktian memperingati kenaikan-Mu di surga. Dan hari ini kami sangat bersyukur karena momen yang baik yang diberikan kepada kami menjadi satu kesatuan yang penting bagi kami dalam proses perjalanan kehidupan kami di dalam dunia ini. Selalu mengingat betapa besar kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sambil kami menanti kedatangan-Mu pada kali yang kedua, kami terus dibawa untuk tetap tekun dan teguh untuk menjalani kehidupan yang ada. Karena itu dalam kesempatan ini biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kami semua, menerangi kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dapat dan terima pada kesempatan di hari ini. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menguraikan, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang menuntun dan memimpin, sehingga benar-benar kami mendengarkan firman Tuhan dan kami mendapatkan pengertian yang sama yang datang dari Tuhan saja. Kami serahkan saja pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir, biarlah semuanya terjadi seturut kehendak Tuhan saja. Dan akhirnya Tuhan dimuliakan, diagungkan, ditinggikan di dalam semuanya. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada momen-momen penting dalam kehidupan kita dan terutama ketika kita meresponi akan firman Tuhan. Saudara tahu bahwa Alkitab mencatat yang namanya rancangan besar Tuhan bagi dunia ini dan juga secara khusus buat kita manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Dari awal penciptaan, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, di sanalah rancangan Allah yang besar buat umat manusia yang ada di bawah kolong langit. Namun kita tahu apa yang terjadi di Taman Eden, di sanalah ada satu peristiwa yang membuat akhirnya manusia sampai saat sekarang ini bergumul dan terus bergumul. Tetapi puji nama Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rencananya terus berjalan dan ada satu peristiwa yang sudah kita rayakan bersama-sama, yaitu momen Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Itu rencana Tuhan juga. Jadi tidak hanya sekedar datang begitu saja, tetapi kelahiran Yesus itu adalah peristiwa proses yang dimana memang itu menjadi bagian rencana Tuhan. Lalu selanjutnya setelah Yesus lahir kita mengenal juga, mempelajari juga berkaitan dengan yang namanya kematian Dia. Jumat Agung pada bulan April ya kita sudah sama-sama memperingati kematian Dia di atas kayu salib. Itu juga rancangan Tuhan yang besar. Dan pada minggu itu. Dan momen yang selanjutnya yang sekarang ini yaitu kita memperingati kenaikan Yesus di atas dunia ini dan akhirnya memberi satu pesan penting buat kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 9, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah berbicara mengajar kepada murid-muridnya yang saat itu sedang gelisah.
sedang khawatir, sedang bimbang, sedang ragu. Dalam Yohanes pasal 14 kalau kita melihat di sana, Yesus mengajarkan kepada mereka dan Yesus memberitahukan kepada mereka hal yang penting buat mereka juga. Lalu Yesus berkata, jangan gelisah, jangan khawatir, kalaupun nanti aku akan pergi meninggalkan mereka, percaya bahwa aku pergi menyediakan tempat bagimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah juga di antara kita saat sekarang ini yang sedang istilahnya menanti? Kita ini sama-sama menanti ya, penantian kedatangan Kristus pada kali yang kedua itu kan tidak ada satupun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Satupun kita tidak ada yang diberikan mandat pesan kepada kita bahwa Dia akan datang dan bersiap-siap. Hanya diberi pesan kepada kita yaitu bahwa Dia akan datang seperti apa? Pencuri. Artinya kita sudah diberikan tanda-tanda. Pesan serius buat kita yaitu bahwa Dia akan datang itu seperti pencuri. Artinya tidak ada satupun yang tahu persis kalau pencuri itu akan datang. Coba bayangkan di rumah kita, tiba-tiba pencuri itu datang ketok-ketok pintu lalu berkata, nanti jam 3 ya, saya akan mencuri di rumah kamu. Saudara bayangkan, itu bukan pencuri namanya ya. Karena setahu kita pencuri itu selalu tidak memberitahukan waktu dia datang. Nah, gambaran yang jelas buat kita pun seperti itu. Yesus akan datang seperti pencuri. Tidak ada satupun yang tahu. Tiba-tiba datang dan apa yang difirmankan Tuhan itu tergenapi. Jadi pesan penting buat kita pada kesempatan di momen ini adalah jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Mengapa? Karena di dalam firman Tuhan berkata demikian. Dia yang dikatakan di dalam firman Tuhan ya, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Artinya Lukas dengan jelas mencatat pesan penting buat kita dan juga pada waktu itu kepada murid-murid yang ada bahwa Yesus yang naik ke surga akan datang kembali. Artinya pesan ini tegas bahwa memang peristiwa kedatangan Tuhan kali yang kedua ini tidak dijelaskan secara rinci kapan Dia akan datang, waktu dan tanggal, bulan dan tahun, tetapi jelas firman Tuhan berkata di sini dalam bagian ini adalah akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Pesan penting ini harus ditangkap dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya mau berkata begini, jangan terlena. Walaupun ada Bu Lena di sini ya. Jangan terlena. Artinya kita mungkin sibuk dengan kesibukan kita. Kita selalu berpikir untuk hari esok anak-anak kita seperti apa. Kita lupa memikirkan ada pesan penting yang disampaikan kepada kita. Bahwa Yesus akan datang kembali. Dan ingat bahwa kedatangannya itu tidak ada satupun yang tahu persis kedatangannya itu. Oleh karenanya kita dalam kesempatan di momen ini di tanggal 18 bulan Mei tahun 2023, saya mengajak kepada kita semua merenungkan satu tema besar, yaitu jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Sudah oke ini? Agak lama-lama pendahuluannya. Sudah ya? Ya. Ini baru ya. Baru dicoba ini. Bisa ya?
Ya. Jadi ada pesan penting buat kita di hari Kamis ini, tanggal 18 bulan Mei tahun 2023, sambil menanti, ya menunggu waktu Tuhan, kita diingatkan yaitu jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jadi sama persis yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat kepada murid-murid yang sedang pada waktu itu, ya, mereka terkagum-kagum menyaksikan Yesus yang naik, ya, seolah-olah mereka tidak lepas pandangan mereka dan Yesus hilang begitu saja. Tiba-tiba malaikat datang dan meneguhkan mereka, "Hei orang-orang Galilea, kenapa kamu melihat ke langit? Yesus yang naik, dia akan datang sama persis." Dan kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu mencatat kedatangannya itu akan disaksikan oleh semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Artinya semua sudah tercatat. Tidak ada satupun yang diwahyukan oleh Tuhan yang tidak diberitahukan kepada kita. Artinya kalau Anda dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca firman Tuhan dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, semua apa yang diwahyukan, dirancang oleh Tuhan sudah tercatat semuanya di sana. Tidak ada lagi yang tidak tercatat. Kedatangannya saja sudah diberitahu bahwa akan disaksikan oleh semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa dia datang di Bukit Sion sana, di Yerusalem sana? Kita yang ada di Gunung Sahari, apa bisa menyaksikan kedatangannya itu? Ya, masuk akalkah firman Tuhan di dalam kitab Wahyu itu pasal 1 ya ayat 7 mungkin, yang memberitahukan bahwa kedatangannya itu akan disaksikan, mata semua memandang dan menyaksikan. Bagaimana bisa itu? Bisa. Sekarang sudah canggih. Saya aja berkhotbah ini kalau live ini ya, di Amerika sana bisa menyaksikan itu ya. Bisa lihat. Ya. Dunia sudah canggih saudara. Jadi bisa walaupun dia datang di Yerusalem sana, semua dunia tersorot ya, semua arahnya ke sana. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sambil menanti dia akan datang, waktunya tidak ada yang tahu. Kita dibawa untuk apa? Jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan secara konsisten membantu kita untuk terus tumbuh dalam iman dan pengetahuan akan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya kalau kita dibawa untuk mencari Tuhan sambil menanti kedatangannya pada kali yang kedua, ini yang belum tahu siapapun yang belum diberikan kepada kita dibawa untuk maju saudara. Artinya tidak berhenti dengan janjinya, dengan apa yang dinubuatkan, yang disampaikan kepada kita melalui firman yang sudah sampai kepada kita semua. Tetapi mencari Tuhan secara konsisten membantu kita untuk terus tumbuh dalam iman dan pengetahuan akan Tuhan. Artinya kita yang masih menanti sekarang ini seharusnya ada pertumbuhan. Maka daripada itu jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Karena dari situlah kita akan lihat pengertian, pemahaman, pertumbuhan rohani kita yang harusnya semakin maju dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan sambil menanti penantian yang panjang yang belum satupun yang tahu kapan itu akan terjadi berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Tuhan adalah sumber kebijaksanaan dan kebenaran. Dan ketika mencarinya dengan sepenuh hati, dia memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan rencananya bagi hidup kita. Saudara, kalau saudara betul-betul mencari Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan bukakan semuanya itu. Jadi sebenarnya kerinduan Tuhan kepada kita supaya betul-betul kita diberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang kita imani dan kita percayai dalam kehidupan ini. Artinya kita akan terus dibukakan. Berarti sudah berfungsi. Tuhan adalah sumber kebijaksanaan dan kebenaran saudara. Bayangkan saudara kalau kita mencari Tuhan, kita terus membuka hati kita kepada Tuhan, maka sumber kebijaksanaan, kebenaran, dan ketika kita betul-betul mencarinya dengan sepenuh hati,
Dia akan memberikan apa? Pemahaman yang lebih tentang dirinya, saudara. Jadi Tuhan membuka semuanya kepada kita. Terus mencari Tuhan memungkinkan kita untuk apa? Terus bertransformasi menjadi gambaran Kristus yang lebih sempurna. Nah, harusnya ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus dan penantian kita tentang kedatangan itu yang masih belum, siapapun di antara kita yang belum tahu, seharusnya ini yang terjadi. Transformasi, perubahan besar yang terjadi di dalam diri kita. Nah, satu pertanyaan penting buat kita. Bilang lagi. Apakah makna mencari Tuhan dalam hidup kita? Dan betapa besar kesempatan yang kita miliki untuk berjumpa dengannya. Jadi makna apa yang terkandung di dalamnya ketika kita mencari Tuhan? Saat sekarang ini waktu yang tepat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencari Dia. Dan di balik itu apa yang menjadi makna penting buat kita semuanya. Sebagai orang-orang percaya, anggota Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari, untuk kehidupan kita yang sedang kita jalani sekarang ini. Pemaknaan yang penting yang pertama adalah dalam bagian ini ketika kita melihat seperti di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Saitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon, orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemaknaan yang penting buat kita ketika kita diarahkan untuk jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Yang pertama di sini yaitu ada kerinduan Allah untuk ditemui. Ya. Jadi ada kerinduan Allah, saudara. Bukan kita sebenarnya. Tetapi Allah merindukan itu. Dan ini pesan yang berulang-ulang disampaikan kepada umat Tuhan. Dari perjanjian lama. Sampai zaman Yesus. Sampai zaman murid-murid. Pesan yang sama yang harus dimaknai dalam bagian ini adalah bahwa Allah memang merindukan untuk dicari. Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa carilah Tuhan selama masih berkenan untuk ditemui. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ini yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid dalam bagian ini. Apa yang terjadi dengan mereka ketika mereka menyaksikan kenaikan Yesus ke surga dan malaikat datang untuk memberikan pesan kepada mereka. Dan disitulah ada pesan penting yang mereka terima dan akhirnya mengubah mereka. Yang mereka lakukan bukan pulang seperti dahulu waktu Yesus ditangkap dan disalibkan dan mereka pergi meninggalkan semuanya itu kembali ke masa-masa mereka, yaitu pergi sebagai nelayan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ini tidak demikian, saudara. Ini yang namanya perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Malaikat menegaskan kepada mereka dan yang mereka lakukan adalah mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara, berbeda. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mereka itu pulang, mereka meninggalkan dan kembali. Ya, Petrus jadi nelayan lagi, ya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Tetapi sekarang berbeda. Yesus sudah pergi dan berpesan akan datang kembali. Di sini dikatakan apa? Mereka tidak kembali lagi menjadi nelayan. Ada perubahan yang signifikan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Yesus sudah pergi. Tetapi pada waktu Yesus bangkit, Yesus masih bersama dengan mereka. Dan Yesus menemui mereka ketika mereka sedang menjala ikan. Sedang menangkap ikan. Meyakinkan kepada mereka dan meneguhkan mereka. Dan saudara, apa yang terjadi?
ketika Yesus tinggalkan mereka pada saat itu dan seterusnya sampai saat ini, saudara coba lihat perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Yaitu mereka pergi mencari Tuhan. Bukan mencari ikan. Tetapi mereka pergi mencari Tuhan. Bertekun dan sehati, saudara. Artinya dalam bagian ini memang inilah kerinduan Allah yang ada di dalam diri kita. Selama kita menanti kedatangan Tuhan, yang tidak ada satupun yang tahu, saudara. Ingat bahwa ada kerinduan Allah untuk ditemui di dalam kehidupan ini. Allah tidak hanya mencari kita. Bisa. Allah tidak hanya mencari kita, tetapi juga apa? Menginginkan agar kita mencari Dia. Tuhan rindu, saudara. Kerinduan yang begitu dalam oleh Allah, supaya umat Tuhan selalu mencari Dia. Dan Allah rindu, saudara, dan Allah selalu terbuka untuk umatnya, untuk orang-orang percaya. Dia memperlihatkan dirinya. Bilang lagi. Dia memperlihatkan dirinya sebagai Allah yang mengasihi dan mengundang kita untuk apa? Mengenalnya lebih dalam. Saudara, harusnya ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Terkadang kita tersibukkan dengan urusan yang seharusnya itu tidak menjadi perhatian kita. Tetapi itu yang menjadi yang terutama, bahkan diprioritaskan. Dan akhirnya kita tidak bertumbuh dan tidak menjadi dewasa. Karena apa? Karena kita memikirkan yang hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi hal prioritas yang Tuhan inginkan buat kita. Ingat, Dia ingin, ini kerinduan Tuhan, supaya umat Tuhan terus mencari Dia. Jangan berhenti untuk mencari Dia. Sekalipun Anda sibuk, sekalipun Anda banyak aktivitas, banyak kegiatan dengan berbagai macam hal, tapi ingat, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Karena Allah rindu kita terus mencari Dia. Gambaran jelas sebagai umat Tuhan dalam perjanjian lama. Tuhan terus rindu dengan mereka. Sekalipun mereka beling tahu ya. Nakal gitu ya. Ini umat Tuhan ini kan nakal ya. Selalu mereka melupakan Tuhan ya. Mereka menjauh dari Tuhan. Bahkan mereka menyembah ya. Menyembah dewa-dewa yang ada pada waktu itu. Mereka mengkhianati Tuhan. Mereka istilahnya betul-betul ya terbuka. Mereka abaikan Tuhan. Lalu Tuhan hukum mereka. Tetapi Tuhan selalu rindu dengan mereka. Tidak pernah berhenti untuk terus mencari mereka. Bahkan ketika mereka didisiplin selama 70 tahun dalam pembuangan. Ya, Tuhan menghukum mereka, mendisiplin mereka. Tapi Tuhan terus mencari mereka. Dan itulah yang Tuhan inginkan juga buat mereka untuk terus mencari Dia. Dia memperlihatkan dirinya sebagai Allah yang mengasihi. Itu saudara. Dan mengundang kita untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Rasul Paulus berkata begini. Dalam hidupnya, kenapa dia berkata segala sesuatu yang dulunya kuanggap memberikan sesuatu yang bagi dia spektakuler luar biasa. Tapi ternyata semuanya itu adalah sampah. Yang dia rindukan adalah mengenal Dia lebih dalam lagi. Itu tujuan daripada Rasul Paulus. Sambil sibuk dengan kesibukan yang ada, tetapi dia punya prinsip hidup, yaitu mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Yang kedua di sini pemaknaannya adalah kesempatan yang berharga untuk mencari Tuhan. Jadi maksudnya bahwa selama Tuhan belum datang, berarti ini momen penting. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada satu istilah berkata bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali ya. Begitu ya. Kesempatan itu selalu ada, tetapi kesempatan itu tidak datang 2 kali. Artinya tangkap itu. Karena kesempatan itu penting, saudara. Dalam dunia bisnis, dalam dunia studi dan lain sebagainya dikatakan ada kesempatan, saudara.
Kalau kita tidak menangkap itu, maka akan menjadi sia-sia nantinya. Kita menyesal, oh iya ya, kenapa saya tidak ambil itu? Sama sebenarnya dalam hidup kita, saudara. Sekarang ini kita menanti Tuhan. Kita sedang menanti penantian yang panjang yang tidak ada satupun yang tahu. Tetapi kesempatan ini sudah berharga. Karena tidak ada satupun yang tahu kapan kita akan meninggal. Itu momennya, saudara. Kalau Tuhan datang pada kali yang kedua masih panjang, masih belum pasti, tidak ada satupun yang tahu. Tetapi coba kita renungkan tentang kehidupan kita sekarang ini. Berapa lama sebenarnya kita hidup dalam dunia ini? Tidak ada satupun yang tahu, benar tidak? Bisa saja nanti malam ada yang sudah game over dan tidak ada yang tahu. Bisa saja di antara kita. Ini kesempatan, saudara, yang Tuhan berikan kepada kita berharga, bernilai. Karena inilah yang Tuhan mau bagi kita, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Tuhan memberikan waktu kepada kita. Tuhan memberikan hidup kepada kita. Dia memberikan kesempatan yang besar dalam hidup kita, yang luar biasa. Karena itu di momen ini dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, mari saudara renungkan, ada kesempatan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencari Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan berpikir, oh masih panjang, enggak apa-apa, kan masih ada hari esok. Yakobus berkata, hidup kita itu bagaikan uap yang suatu saat kelihatan, yang suatu saat tidak kelihatan. Jadi artinya kita ini hanya ada dalam kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Saudara masih bisa tertawa, ya, bisa tertawa ya, bisa tersenyum ya, atau susah tersenyum sekarang ini? Coba senyum dong, nggak bisa ya, pakai masker. Kecuali saya. Saudara, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan ini menunjukkan bahwa Tuhan memberi waktu yang terbatas untuk kita mencarinya dan menemukannya. Artinya kalau dia berkata, saya akan datang. Seperti malaikat ini berkata kepada mereka, seperti kamu melihat dia naik, demikian pula dia akan datang. Berarti ada masanya. Seperti Salomo berkata dalam Pengkhotbah 3, segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Artinya bahwa kesempatan ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan waktu yang terbatas untuk kita mencarinya. Kemungkinan besar ada orang mencari Tuhan di saat dia sudah tak berdaya. Masih sehat, kuat, apa itu gereja, apa itu persekutuan, apa itu ibadah-ibadah. Setelah mulai tangannya gemetar, baru saya mau cari Tuhan. Saudara, ada batasannya. Ada kesempatan yang Tuhan kasih. Kalau kesempatan yang Tuhan sudah kasih dan saudara tidak memaksimalkan itu, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan pendeta. Jangan salahkan gereja. Karena firman Tuhan ya dan amin, saudara. Karena itu ketika ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan itu. Kita tidak boleh menganggap enteng atau menunda-nunda dalam pencarian Tuhan. Terus, jadi tidak boleh saudara pandang enteng. Oh masih ada hari esok, saya sehat bugar, saya kuat, nutrisi saya 4 sehat 5 sempurna, ya, gitu kan? Sama aja juga kan, sudah 4 sehat 5 sempurna, KO juga, ya kan? Sudah didoping segala macam, ternyata KO juga. Tubuh kita terbatas, saudara. Kita mau pakai yang namanya apa ya, tetap juga terbatas. Ada takarannya buat kita semuanya. Karena itu kesempatan itu jangan disia-siakan. Amin. Kalau Anda masih hidup dan Anda masih diberi kesempatan, ambil kesempatan itu. Allah memanggil kita untuk mencarinya sekarang. Terus
Allah memanggil kita untuk apa? Mencarinya sekarang. Tidak ada jaminan bahwa kesempatan ini akan selalu ada di masa depan, saudara. Siapa yang akan tahu hari esok? Silakan angkat tangan. Kalau ada yang tahu hari esok, silakan angkat tangan. Berarti saudara lebih daripada Tuhan. Tidak ada yang tahu saudara untuk hari esok. Mau jadi apa besok kita tidak tahu. Mungkin hari ini semuanya sehat, kuat, tiba-tiba besok tergeletak, tak berdaya. Karena itu di sini dikatakan apa? Allah memanggil kita untuk mencarinya sekarang. Tidak ada jaminan bahwa kesempatan ini akan selalu ada di masa depan. Artinya tidak ada satupun yang tahu, karena itu hari ini hari yang tepat. Yang ketiga, terus kita bicara tentang karakter pencarian Tuhan. Pemaknaan yang ketiga adalah karakter pencarian Tuhan. Yang pertama yaitu apa? Pencarian dengan segala kerendahan hati, saudara. Ini begitu penting. Di dalam bagian ini mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, ini satu komunitas yang terbangun luar biasa. Dalam kerendahan hati mereka sama-sama, saudara, melakukan apa yang mereka harus kerjakan. Dan dampak yang luar biasa terjadi pada waktu itu adalah bagaimana mereka berjumpa dengan banyak orang yang akhirnya sama-sama mencari Tuhan. Hari Pentakosta nanti kita rayakan bersama-sama, ya. Dikatakan bahwa mereka mencari Tuhan. Mereka melakukan itu. Petrus berkhotbah. Banyak orang tertantang. Yang luar biasa ketika mereka tertantang, apa yang terjadi? Mereka berkata kepada rasul-rasul pada waktu itu, apa yang harus kami lakukan dan kami perbuat? Saudara, ini luar biasa. Jika kita tertantang dan termotivasi dan mendapatkan sesuatu yang bisa mengubah dan mendorong kita, seharusnya itu yang kita lakukan sekarang ini. Apa yang harus saya lakukan? Saudara, ketika Anda membaca firman Tuhan dan ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, adakah pertanyaan yang sama yang disampaikan bahwa apa yang harus saya lakukan? Atau sebaliknya, saya menjadi sombong, saya menjadi orang yang lebih tinggi hati ketika ada firman Tuhan yang seperti itu. Saudara, pencarian Tuhan dengan kerendahan hati. Ketika kita mencari Tuhan, kita harus melakukannya dengan kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan dan kebutuhan kita. Kerendahan hati adalah satu kebutuhan. Bahwa kita memang sangat terbatas. Kita tidak punya power, tidak punya kuasa. Karena itu dengan kerendahan hati. Terus kita harus menyadari bahwa kita membutuhkannya dan bergantung sepenuhnya padanya. Pada siapa? Pada Tuhan. Pencarian yang pertama adalah kerendahan hati. Seperti yang sudah dilakukan oleh para rasul-rasul di sini, para murid-murid dan semua orang-orang yang percaya pada waktu itu. Mereka dengan kerendahan hati mau belajar firman Tuhan. Terbuka dengan firman Tuhan. Terbuka dengan pengajaran-pengajaran. Mau diubah dan mereka mau berubah. Haruslah respon kita sama. Ketika firman Tuhan ada, harus kita juga terbuka dan siap berubah dan menghasilkan dampak yang begitu besar. Yang kedua, bagian B, pencarian dengan tekun. Sambil menanti. Tekun. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan dari kisah para rasul, ya. Di sana bagaimana umat Tuhan, mereka saudara dalam penganiayaan. Mereka tertindas, tertekan. Gak seperti kita sekarang ini, saudara. Tetapi hebat dan luar biasa setiap firman Tuhan. Ketika kita baca semuanya ada penekanan di sana. Tetap tekun. Karena hari Tuhan semakin mendekat. Padahal masih jauh, bayangkan itu. Iya kan? Kalau kita baca firman Tuhan. Mau dia kitab Filipi, Galatia dan surat-surat yang lainnya. Saudara temukan di sana. Selalu diikut sertakan dengan apa? Hari Tuhan yang sudah mendekat. Padahal masih panjang. Belum tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi mereka diyakinkan itu.
supaya mereka selalu tekun. Kita di zaman modern sekarang ini kadangkala berubah cara pandang kita, paradigma kita berubah. Seharusnya sama saudara, ada ketekunan, kita tekun terus menerus. Seperti yang sudah diingatkan, dia yang pergi sama akan datang kembali. Harus kita mencarinya dengan tekun. Artinya apa? Tidak pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Itu namanya tekun. Terus kita tidak boleh mencarinya hanya sekedar formalitas. Atau dengan setengah hati. Apalagi setengah mati. Ya kan? Kadang orang cari Tuhan itu setengah mati cari Tuhan. Sudah setengah mati lagi, coba. Ya, anak muda yang ada di sini. Jangan pikir masih muda. Panjang waktunya. Saudara, tidak ada satupun yang tahu. Hari esok tidak ada satupun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu kita tidak boleh mencarinya hanya sekedar formalitas. Ke gereja hanya formalitas. Kalau ke gereja itu satu kebutuhan bahwa kita mau bertemu dengan Tuhan. Wow, hebat. Pulang saudara kuat semuanya dan diberkati. Amin. Amin. Harus diyakinkan terus ini. Ya. Tidak formalitas saudara. Saya seperti pakai ini enggak nyambung ya. Jas ke batik. Ini enggak nyambung ya. Benar ya? Enggak connect ya. Tapi hati saya terkonek dengan Tuhan. Itu pentingnya. Nah, ini maksud saya formalitas kan gini ya. Pakai begini kan formalitas. Karena tim pastoral hari ini suruh pakai batik. Saya bingung juga. Pasangannya seperti apa ini. Supaya nyambung connect. Ya ini ya udahlah. Ada bagian di sini mau disampaikan. Formalitas ya kayak begini. Benar ya? Tim pastoral pakai batik semua ini. Coba lihat. Yang pakai menyanyi paduan suara juga. Dalam mereka itu batik juga itu. Formalitas. Ya kayak seperti itu. Bukan seperti itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tetapi dengan sesungguh, ya, dengan tekun. Terus, cepat-cepat saja. Kita perlu mencarinya dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, tanpa henti, saudara. Itu tekun. Cari terus dia, saudara. Selama masih berkenan ditemui, cari dia, saudara. Artinya selama Anda masih hidup, cari dia terus, saudara. Jangan cari siapa-siapa. Cari siapa-siapa, saudara tersesat nanti. Cari Tuhan saja, selama dia masih berkenan untuk ditemui. Terus yang ketiga, pencarian dengan perhatian saudara. Sudah tekun saudara, tetapi juga diajak untuk apa? Ya dengan perhatian. Artinya betul-betul Allah mengundang kita untuk mencarinya dengan penuh perhatian. Tidak sekedar mau ketemu dengan Tuhan. Terus, jadi dia mengundang kita dengan penuh perhatian saudara. Saudara datang beribadah penuh perhatian. Nanti tema minggu berikut ya. Beribadah berkaitan dengan menghormati. Bagaimana kita menghormati dalam beribadah. Waduh, ngeri-ngeri sedap itu. Ya. Dengan penuh perhatian Allah mengundang kita. Terus kita harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh padanya. Menjauhkan diri dari segala gangguan dan distraksi dan fokus sepenuhnya padanya dalam pencarian kita, saudara. Ini, saudara. Jangan kita terombang-ambingkan dengan hal-hal yang mengganggu kita. Kadang kita lupa akan hal itu. Selanjutnya, mencari Tuhan secara terus-menerus membawa pertumbuhan rohani yang berkelanjutan bagi orang percaya. Sekalipun ada tekanan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada badai, sekalipun ada kerikil, sekalipun ada gelombang. Kalau kita betul-betul mencari Tuhan, tidak pernah berhenti, saudara, pertumbuhan rohani kita semakin dikuatkan dan semakin kita menjadi dewasa. Harusnya demikian. Jadi anggota jemaat yang betul-betul punya kualitas. Kualitasnya is the best, excellent. Amin. Baru ada sedikit, langsung merayap. Langsung tiarap. Harus jadi anggota jemaat yang kokoh dan teguh. Harga mati.
walau badai, walau gelora, tetap saya maju. Pakai semboyan daripada para pelaut, ya kan? Para pelaut itu saudara coba, waduh dihantam, tetapi mereka tetap. Apalagi kita kan punya slogan Indonesia itu, nenek moyang kita adalah seorang pelaut ya, itu katanya kan, Indonesia itu kan slogannya begitu saudara. Saudara ketika ada badai udah mundur, ya. Ada begini kerikil, udah mulai menjauh dengan Tuhan. Jangan, harus kuat semuanya. Amin. Kita harus kuat. Tidak gampang, memang tidak mudah. Karena itu kita ada menjadi bagian dari gereja ini. Itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang lemah kita dorong. Yang kuat jangan dijatuhkan. Ya kan? Sudah kuat diganggu-ganggu untuk dijatuhkan. Tidak usah begitu. Kita sama. Kita punya tujuan yang sama. Selanjutnya seperti yang terlihat dalam kisah para rasul. Para rasul tumbuh dan berkembang dalam iman mereka melalui pencarian yang tidak pernah berhenti. Bayangkan saudara, mereka melewati tantangan tidak semudah yang kita bayangkan. Penderitaan, penganiayaan, pembunuhan selalu menjadi bagian yang selalu ada dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap maju terus. Tidak pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Orang percaya terus yang terus mencari Tuhan akan mengalami peningkatan dalam pengetahuan, karakter, dan ketergantungan mereka pada Tuhan. Jadi ini yang harusnya menjadi tujuan dari semuanya. Sambil menunggu, menanti Tuhan kapan dia akan datang, seharusnya kita maju, jangan pernah berhenti mencari Tuhan, supaya kita sebagai orang percaya dikatakan terjadi peningkatan pengetahuan kita tentang Tuhan lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Dan karakter kita sebagai orang percaya betul-betul nampak dan kelihatan bahwa itulah karakter Kristus yang betul-betul ada di dalam diri kita. Dan ketergantungan kita itu hanya kepada Tuhan yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Itu tujuannya dari jangan pernah mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa dalam kesempatan di momen yang indah yang Kau berikan buat kami. Ada banyak orang di luar sana, di hari ini adalah hari berlibur buat mereka. Tapi kami mencari Tuhan, kami mencari-Mu. Karena ini pesan-Mu buat kami. Sambil menanti dan menunggu Engkau datang pada kali yang kedua. Kami umat-Mu terus dibangun dan didorong untuk tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Karena memang itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami semakin dalam terus mengenal Engkau ya Tuhan. Bawa kami supaya kami tidak lagi menjadikan bagian ini untuk terabaikan. Karena ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Dan tolong kami semua ya Bapa, supaya kami terus ada di dalam jalur-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau dipermuliakan di dalam semuanya. Kami semakin dikuatkan, kami semakin dibangun. Kami bertumbuh menjadi satu kesatuan yang kokoh, yang kuat. Untuk bisa melawan dan juga menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Kami maju bersama, kami kuat bersama. Kami memiliki pengetahuan yang sama tentang firman Tuhan, tentang Tuhan. Dan juga kami memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan kami bertumbuh menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Ketergantungan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan di momen di mana kami memperingati kenaikan-Mu ini. Biarlah kiranya kami semakin diteguhkan di dalam kehidupan kami. Dan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan dan ada dalam kebaktian ini. Kiranya kemurahan dan kasih sayang Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Sambil berdiri mari kita meresponi firman Tuhan. Dengan nyanyian pujian nomor 228, Ku turut pimpinannya. Jika ada jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mengambil satu keputusan penting dalam hidup ini. Respon apapun itu, tanggapan apapun itu, silakan maju ke depan. Nanti pendeta muda Andri akan menolong untuk mendoakan. Kalaupun ada yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan belum dibaptiskan, belum memproklamirkan imannya kepada dunia ini. Ini yang kita percaya dan kita yakini bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu memproklamirkan itu dengan baptisan sebagai lambang
tubuh Kristus yang sudah menunjukkan kepada kita bahwa dia juga melakukan yang sama buat kita semuanya. Karena itu silakan yang mau bergabung menjadi bagian dari gereja ini, menjadi anggota jemaat, silakan ambil keputusan yang sama. Yang mau memperbaharui iman yang masih lemah, yang perlu dikuatkan dan perlu didukung dalam doa, silakan ambil keputusan sambil menyanyi ku turut pimpinannya. Angkatlah salibmu, segera sabdanya padaku. Laku korbankan segalanya, serahkanlah hidupmu. Ku turut pimpinannya, ku turut pimpinannya. Ya sungguh besarlah kasih-Nya, ku turut pimpinannya. Semakin akrab Tuhanku, ku cari kehendak-Nya. Itulah ku pegang teguh, ku turut pimpinannya, ku turut pimpinannya, ku turut pimpinannya. Ya sungguh besarlah kasih-Nya, ku turut pimpinannya. Silakan, ada yang mau didoakan secara Meski khusus. melintas Apa saja keputusannya, bawa kepada Tuhan. dan laut yang menggelegar, ku pikul salibku, tetap kemana kau pimpinlah. Ku turut pimpinannya, ku turut pimpinannya. Ya sungguh besarlah kasih-Nya, ku turut pimpinannya. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Kami sudah bersama dari awal hingga akhir. Kami amat yakin percaya bahwa kami sudah menikmati kebaktian ini. Kami sudah mendapatkan berkat di dalamnya. Kami pulang dengan tidak sia-sia. Seperti yang sudah dijanjikan dan difirmankan kepada kami. Persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami aminkan firman-Mu ini. Kami tidak kebetulan berkumpul bersama di tempat ini. Tapi kami percaya inilah bagian rencana Tuhan bagi kami. Untuk bisa bersekutu, berdoa, menyanyi, mendengar firman Tuhan. Dalam kebaktian khusus memperingati kenaikan-Mu. Kami bersyukur untuk hal ini. Kami tahu bahwa Tuhan sudah merancang semuanya buat kami di hari ini. Kami bersyukur untuk semuanya. Ada berkat yang sudah diberikan kepada kami. Untuk menjadi nasihat penting bagi kami. Untuk menjadi motivasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Engkau sudah memimpin kami dari awal hingga akhir. Di dalam kebaktian khusus ini. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkau sudah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin selalu jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Di hari esok dan seterusnya, hamba serahkan semuanya mereka dalam perlindungan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah beribadah, kami sudah menyembah di hari ini dan kami mau mengakhirinya. Mohon berkat-Mu buat kami sekalian.
Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dulu sejenak. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hari Minggu kita ada kebaktian di tempat ini. Tetap semangat dan optimis, percaya dan yakin Tuhan beserta dengan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.